Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian pada oli gardan atau oli transmisi pada Honda Scoopy ya. Nah, jadi untuk penggantian ini buat sobat pemula dapat dilakukan sendiri di rumah ya, maupun sobat cewek ya juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, untuk penggantian ini itu kita akan membuka dua baut ini ya. Ini baut ukuran 12. Di dua buah ini kita lepas nanti. Nah, kunci yang kita gunakan di sini bisa kunci ring, dan di sini saya menggunakan kunci sok ya, sok ukuran 12. Oke, sebelum kita lakukan pelepasan baut, kita bersihkan dulu bagian sisi-sisi pada baut ini ya, biar kotoran tidak terbawa ke dalam atau masuk ke dalam nanti. Kita bisa kuas saja ya. Kita bersihkan sisi luarnya ya. Nanti takutnya kotoran kalau nanti masuk ke dalam saat kita memasukkan oli yang baru ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah bersih ya. Sekarang kita longgarkan baut 12 yang di bawahnya ya. Ini baut untuk pembuangan, ini baut untuk pemasukan oli yang baru ya. Kita lepas dulu baut untuk pembuangannya. Di arah bukanya nanti ke atas ya, atau berlawanan arah jarum jam. Ini juga nanti ke atas berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kita lepas dulu ya baut yang bawahnya. Kayak gini. Terus kita tampung di bawahnya ya. Nah, jadi kita lepas lagi baut yang bagian atas ya. Nah, sini. Oke, biar lebih maksimalnya pembuangan oli ya atau pengeluaran, kita miringkan sepeda motornya ke arah kiri ya. Nah, seperti ini. Jadi olinya semakin maksimal terbuangnya keluar. Nah, kalau sobat punya kompresor ya, boleh ditembak ya di bagian atasnya, nanti dia akan keluar bagian bawahnya kayak gitu. Nah, sedikit informasi ya buat sobat di sini ya, coba kita lihat. Mungkin ada yang berpikiran olinya masih bening ya, atau masih kuning gitu, nggak emang hitam, kok diganti. Nah, pertanyaan itu udah banyak ketemu ya di manapun. Jadi oli dari gardan ini atau di transmisi ini yang pada matic itu tidak kena panas pada mesin ya, dia cuman untuk melumasi gearbox atau gigi yang ada pada roda bagian setir belakang ini ya. Nah, jadi makanya olinya nggak menghitam, cuman kemampuan dia untuk meredam atau mengurangi gesekan tuh udah berkurang ya. Jadi kemampuannya udah berkurang, jadi olinya semakin lama semakin encer ya, dan kemampuan penyerapan panasnya juga akan berkurang. Jadi itu makanya warnanya nggak berubah, cuman kemampuan dari pendinginan dan peredam geseknya sudah berkurang ya. Itu makanya dianjurkan untuk penggantian sekitar 8.000 km ya. Nah, atau sekitar 8 bulan ya. Atau pengen hematnya sobat, bisa dilakukan penggantian 3 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan ini ya. Jadi itu lebih gampangnya. 3 kali oli mesin, 1 kali oli gardan ini. Nah, di sini untuk standar olinya itu di sini untuk dari HM ya. Nah, ini oli untuk standar SAE-nya itu 10W/30 ya. Jadi 10 winter dan 30 ya untuk kondisi panasnya. Api SL itu standar dari SAE pada oli gardan pada HM ya. Di HM oil ya. Nah, di sini kapasitas atau volumenya itu 120 mili. Jadi ini masuk semuanya ya. Oke, kita langsung tutup lagi baut tapnya. Nah, sekarang kita eratkan lagi ya, atau kita pasangkan baut tap olinya sebelum kita masukkan oli yang barunya. Oke, selanjutnya kita potong dulu ya, ini ujungnya.
Oke, ini udah ya. Terus kita tinggal masukkan aja ke sini ya. Nah, nih. Terus biar lebih masuk semuanya, boleh dimiringkan sedikit motor ya. Nah, jadi dia gampang masuknya kayak gitu. Nah, gini ya. Nah, oke, ini udah habis ya. Udah punya bunyi dia gitu. Terus kita pasangkan baut tutupnya ya, yang atasnya. Lalu kita nyalakan lagi. Oke, selesai ya. Gampang kan untuk melakukan penggantian pada oli gardan atau oli transmisi pada Honda Scoopy. Ini sama aja ya, Scoopy, Beat, terus Vario ya, sama aja caranya kayak gitu. Nah, ini ada tambahan sedikit ya buat sobat informasi. Di sini ada selang ya. Ini selang nih. Selang ini perginya ke bagian dalam pada gardan ya, ke gearbox, dan ujung selang itu ke saring udara ya. Jadi ini jangan sampai terkelupas ya, atau jangan sampai kemasukan air, karena dia sebagai penapasan panas pada ruangan gearboxnya. Jadi bagi sobat tolong diperhatikan selang ini ya, atau jangan sampai ketika banjir dia kemasukan air ya pada bagian saring udara. Nah, dia akan bisa masuk ke dalam gardannya nanti. Jadi sekian ya tutorial penggantian pada oli gardan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.